identifikasi sejarah. Megawati Soekarno Putri merupakan presiden perempuan pertama di Indonesia yang menjabat pada periode 2001 sampai 2004. Megawati menggantikan kedudukan Gus Dur, presiden Indonesia keempat yang memimpin sejak 1999 hingga 2001. Pada masa pemerintahannya, Indonesia masih menghadapi krisis di beberapa bidang. Maka dari itu, berbagai kebijakan pun dikeluarkan untuk mengatasinya. Saya akan menjelaskan materi tentang sejarah Indonesia. Kebijakan bidang politik. Salah satu masalah yang dihadapi oleh Presiden Megawati adalah kondisi di Indonesia yang belum stabil karena mengalami multimedia sosial. Multimedia sosial yang dimaksud adalah adanya sisa krisis ekonomi, moneter, politik, dan krisis keamanan yang sempat melanda Indonesia pada 1997. Kebijakan pemerintahan Presiden Megawati Soekarno Putri dalam mengatasi krisis ekonomi dan politik tersebut adalah berusaha membangun tatanan politik yang baru dengan melakukan amandemen UUD 1945. Setelah itu, pemerintah menyusun peraturan perundang-undangan yang belum dipunyai Indonesia supaya amanat konstitusi dapat terlaksana dengan baik. Kemudian, perubahan UUD 1945 juga memuat tentang adanya upaya untuk menyamaratakan lembaga negara dengan mendorong demokratisasi lembaga negara. Adapun beberapa penerapan tatanan baru dalam kebijakan politik pada masa pemerintahan Megawati adalah sebagai berikut. 1. Sistem kepartaian baru. 2. Sistem pemilu yang baru. 3. Pemilihan presiden dan wakil presiden secara langsung. 4. Menerapkan mekanisme pergantian antar waktu atau rekal atau hak partai untuk memberhentikan anggota Hari Dewan Perwakilan Rakyat atau DPR. Kebijakan bidang ekonomi. Semasa kepemimpinan Megawati Soekarno Putri, kondisi ekonomi di Indonesia tercatat mengalami kemajuan. Walaupun belum pulih sempurna, sejumlah indikator ekonomi makro menunjukkan tanda-tanda membaik. Hal ini karena kebijakan ekonomi pada masa pemerintahan Megawati yang ditunjukkan untuk memperbaiki kondisi perekonomian Indonesia. Misalnya dengan cara melakukan langkah stabilisasi fiskal, memulihkan fungsi intermediasi perbankan, dan perbaikan ekonomi makro. Selain itu, Megawati juga menerapkan kebijakan moneter yang dipraktikkan oleh Bank Indonesia dalam mengatasi inflasi dengan cara mengendalikan jumlah uang yang beredar. Di samping itu, kebijakan Megawati pada masa reformasi juga mendorong direalisasikannya investasi asing supaya pertumbuhan ekonomi Indonesia meningkat. Investasi dipercaya mampu membuka kesempatan kerja baru dan merupakan lokomotif bagi pertumbuhan perekonomian. Untuk mendorong peningkatan investasi, Megawati membentuk Tim Nasional Pertumbuhan Investasi yang ia pimpin langsung. Pemerintah juga melakukan peningkatan kepastian hukum lewat program reformasi hukum, supaya investor tidak khawatir saat menanamkan modal di Indonesia. Usaha lain yang juga dilakukan Megawati adalah menerapkan kebijakan imbal beli, guna mendorong peningkatan ekspor non-migas di Indonesia. Melalui strategi ini, volume ekspor non-migas pun terus meningkat mencapai 6% atau senilai 50,7 miliar dolar Amerika Serikat. Yang kedua, kebijakan bidang sosial. Pada masa pemerintahannya, Megawati masih mengalami kemiskinan di Indonesia, sehingga dikeluarkan kebijakan program pengentasan kemiskinan. Pemerintah membentuk Komite Penanggulangan Kemiskinan atau KPK yang bertujuan untuk menanggulangi masalah kemiskinan di Indonesia. Megawati juga meningkatkan pendapatan dan mengurangi pengeluaran kelompok masyarakat miskin dalam memenuhi kebutuhan pokok sehari-hari.
Program lain yang juga populer di kalangan masyarakat adalah beras rakyat miskin, yaitu yang disingkat sebagai Raskin, yang dijual seharga 1.000 per kilonya. Sementara di bidang kesehatan, pemerintah mengeluarkan kartu sehat, yakni program pelayanan kesehatan gratis bagi penduduk miskin. Di bidang pendidikan, Megawati mengalokasikan dana untuk sektor pendidikan dan pendidikan luar sekolah. Dana tersebut nantinya digunakan untuk memperbesar daya tampung sekolah, meningkatkan kualitas pendidikan, dan kesamaan kesempatan bersekolah, serta meningkatkan kualitas lembaga pendidikan. Pemerintah juga membentuk pendidikan untuk semua yang disingkat sebagai PUS guna mempercepat wajib belajar 9 tahun di Indonesia. Kebijakan memberantas korupsi. Sejak masa Orde Lama, korupsi sudah mengakar di Indonesia dan terus terjadi. Beberapa kebijakan yang dicetuskan Megawati untuk memberantas korupsi adalah sebagai berikut. Yang pertama, mengubah kebijakan yang mendorong orang untuk tidak korupsi. Yang kedua, menata kembali struktur dan intensif yang berlaku. Yang ketiga, mereformasi lembaga hukum. Yang keempat, mengeluarkan UU Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pembentukan Tindak Pidana Korupsi. Yang kelima, mengeluarkan Kepres tentang pembentukan panitia seleksi calon pimpinan Komisi Anti Korupsi KPK. Kebijakan bidang hukum. Pada masa pemerintahan Megawati, sistem hukum di Indonesia masih belum bekerja maksimal. Hakim dan petugas pengadilan banyak yang bersikap korup, sehingga sulit menemukan pejabat yang jujur. Untuk itu, Megawati berusaha membangun suatu pemerintahan reformis guna mewujudkan Indonesia yang adil. Beberapa kebijakan yang diambil Megawati untuk mengatasi kekacauan hukum di Indonesia saat itu adalah sebagai berikut. Yang pertama, merumuskan konsep reformasi yang penuh. Kedua, melakukan pengkajian terhadap perundangan yang berlaku, merevisi dan melakukan pembaruan. Ketiga, menerbitkan sejumlah ketentuan perundangan yang baru. Keempat, membarui perundangan untuk mengoptimalkan peran dan fungsi para pelaku hukum. Yang kelima, menyelesaikan masalah-masalah hukum di masa lalu. Yang keenam, meningkatkan kapasitas lembaga peradilan. Yang ketujuh, menerbitkan ketentuan perundangan tentang hak asasi manusia atau HAM. Masa pemerintahan Megawati reformasi pasca IMF. Setelah Gus Dur lengser, Megawati Soekarno Putri pun dilantik untuk menggantikannya. Salah satu kebijakan ekonomi Megawati yang dinilai berani adalah mengakhiri program reformasi kerjasama dengan IMF pada Desember 2003 yang lalu. Dilanjutkan dengan privatisasi perusahaan negara dan divestasi bank guna menutup defisit anggaran negara. Semua opsi yang ditawarkan IMF sifatnya mencekik leher bagi Indonesia, sifatnya menggantung Indonesia supaya terus bergantung pada IMF, ujar Menteri Negara Perencanaan dan Pembangunan Nasional atau Ketua Bappenas saat itu, Kwik Gianggue. Setelah mengakhiri kerjasama dengan IMF, Megawati menerbitkan Instruksi Presiden 05 tahun 2003 tentang paket kebijakan ekonomi sesudah berakhiran program IMF untuk menjaga stabilitas ekonomi makro. Ada beberapa poin penting dalam kebijakan tersebut. Di sektor fiskal, misalnya ditandai dengan reformasi kebijakan perpajakan, efisiensi belanja negara, dan privatisasi BUMN. Di sektor keuangan, dilakukan perencanaan jaring pengaman sektor keuangan, divestasi bank-bank di BPPN, memperkuat struktur governance bank negara, dan restrukturisasi sektor pasar modal, asuransi, dan dana pensiun. Lalu di sektor investasi dilakukan peninjauan daftar negatif di investasi, menyederhanakan perizinan, restrukturisasi sektor telekomunikasi dan energi, serta pemberantasan korupsi.